Technical View Pound-Sterling 27 November 2020 per jam 11.15 menit waktu Indonesia bagian Barat. High 1.3372 dan low 1.3348. Running price 1.3369 dan kembali tertahan teman-teman. Kalau terlihat dari pola pergerakannya, inilah fix, ini adalah hanging man. Ya, meskipun sebetulnya kemarin juga sudah muncul hanging man, tapi hanging man yang saat ini justru membuat saya ragu akan terjadinya kenaikan lebih lanjut, apalagi dengan faktor berita fundamental terkait Brexit yang katanya masih tetap tertahan untuk kesepakatan. Dan ingat bahwa Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen kemarin sempat mengatakan atau mengingatkan bahwa beberapa hari ke depan, artinya sampai saat ini juga akan terjadi waktu yang cukup krusial. Ada 3 poin utama yang memang masih tetap dalam perdebatan. Perdana Menteri Johnson meminta untuk melakukan pertemuan ulang, yaitu terkait dengan tatap muka. Jadi kembali dengan tatap muka, karena kemarin memang di pekan lalu informasinya pertemuan tatap muka di cancel akibat dari staf dari negosiator Uni Eropa mengalami atau terdeteksi COVID-19, sehingga akhirnya mereka harus diisolasi terlebih dulu dan pertemuan dilakukan secara virtual. Tapi kali ini diinformasikan bahwa akhir pekan ini mereka akan bertemu kembali di London, tapi dengan catatan Michel Barnier mungkin tidak akan turut serta untuk bertemu karena beberapa hal, dan salah satunya adalah terkait dengan mencoba untuk merayu Inggris melunakkan sistem negosiasinya. Kita akan lihat perkembangan lebih lanjut. Nah, oleh karenanya areal ini adalah candlestick dengan doji candle disebut dengan hangman, berarti kemungkinan potensi meskipun dia sudah sempat di luar areal trend line atau trend channel ini, maka kemungkinan potensinya hati-hati tergelincir kembali atau penurunan kembali. Meskipun tidak akan terlampau banyak atau terlampau lama ya, tapi waspada saja area 1.3265 sebagai support pertama dan support kedua 1.3170. Tapi kalau misalkan ternyata dia tidak bergeming, lalu kemudian tetap mengakses akan kemungkinan kenaikan, maka saya rasa 1.3460 bisa saja terwujud. Nah, kemudian untuk hari ini di grafik keempatnya, saya melihat potensi pergerakan ini masih cukup cantik sebetulnya ya. Kalau kita lihat dari trend line-nya cukup kuat. Anda bisa lihat di sini beberapa kali dia diuji tapi juga cukup kuat untuk bertahan. Nah, apakah kali ini dia akan menahan lalu kemudian let's say dia terpantul kembali atau memang akan tembus? Nah, ini yang akan menjadi patokan kita. Sehingga itulah sebabnya saya memberikan remarks di situ ya, grafik yang sempat saya share tadi pagi. Ada remarks di situ apakah areal ini sudah saatnya dia breakout atau tidak. Kalau ya, berarti kita sudah saatnya sell. Atau memang dia akan terpantul sebagai titik B. Tapi untuk hari ini, berdasarkan basic fundamental yang menyebutkan bahwa Brexit masih sedikit kepayahan atau stuck, maka saya lebih merekomendasikan untuk melakukan sell di area 1.3350 ataupun 1.3365, which is already appear ya. Area sekarang 1.3370. Target pertama adalah 1.3300, tidak terlampau banyak. Atau target kedua 1.3265, persis dengan area support yang tadi saya sebutkan di daily chart. Lalu kemudian stop lossnya adalah 1.3425 in case ternyata memang sudah seharusnya dia ngeboost ke atas atau mendorong daya ledakan ke atas. Selalu menggunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 27 November 2020 per jam 11:19 menit waktu Indonesia bagian Barat. High 1.1924, low 1.1908 dan running price 1.1923. Tipis, range yang sangat tipis, hanya sekitar 20 poin saja atau lebih tepatnya 16 poin. Lalu kemudian kita lihat di sini ada sesuatu hal yang cukup menarik di sini. Candlestick kemarin di tanggal 26 November berbentuk seperti ini. Ini doji candle yang kita sebut dengan let's say ini mungkin bukan ya, kalau misalkan kita asumsikan ini sebagai long upper shadow, saya rasa tidak ya, karena real body-nya sedikit, lalu kemudian tail-nya juga tidak terlampau panjang sekali. Jadi saya asumsikan inilah sebagai hanging man. Jadi kemungkinan potensinya seharusnya ini adalah reversal juga. Ya, seharusnya jadi kita akan mengincar areal sell. Tapi kalau kita lihat dari potensinya, outlook-nya untuk bullish masih tetap ada ya, masih cukup kuat kalau menurut saya, karena mereka ditopang dengan data GDP yang sudah cukup relatif bagus. Lalu kemudian juga meskipun Jerman kembali memperpanjang akses ataupun pembatasan sampai 20 Desember, saya rasa tidak terlampau bergeming terkait dengan paket stimulus yang sudah disiapkan oleh Uni Eropa, lalu juga dengan ECB di pertemuan 10 Desember mendatang. Jadi kemungkinan tidak akan terlampau banyak bergerak ataupun penurunan. Ya, kalau lihat dari pergerakannya, saya rasa ini masih tetap spike sampai at least 1.1956. Disinilah yang akan menjadi penentu apakah dia akan lanjut kenaikan apa tidak. Tapi of course
Seharusnya kalau kita lihat dari candlestick, dia akan terjadi penurunan. Support abu-abu 1.1870 ataupun 1.1865 ini adalah area support pertama kita, dan support kedua kita saya rasa 1.1740 saya rasa cukup wajar, meskipun agak ragu karena untuk hari ini masih holiday mood, lalu juga lebih kecenderungannya range yang cukup terbatas, maka kemungkinan cukup tipis-tipis saja dengan support pertama. Dan area resisten tadi sudah saya sebutkan 1.1960. Di grafik keempatnya kurang lebih ya saya hapus dari zona resisten dari yang kita sebut dengan triangle sebelumnya. Sekarang kita hanya menggunakan area supportnya saja. Anda bisa lihat di sini saya asumsikan ini fake breakout, lalu kemudian kemarin dia turun tapi juga tertahan, otomatis area garis ini cukup kuat. Nah nantinya, sampai saat ini juga kita sudah lihat ya Fibonacci retracement 0%-nya sudah kembali ditembus, berarti ada waktunya nanti kita akan hapus. Otomatis dari sini area support yang paling efektif adalah 1.1900. Jadi kalau misalkan Anda ingin buy, sebetulnya yang paling efektif lakukannya di area ini ya, 1.1885 ataupun 1.1895 or at least 1.1900 itu masih diperbolehkan. Kemudian target pertama adalah 1.1945 dan target kedua adalah 1.1990. Stop loss silakan gunakan 1.1825. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.